Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elitur Anissa, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Wayan Suti Devi Anjani, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Brambangan Lubu. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Baik, selamat pagi Bu Wayan, apa kabarnya? Selamat pagi Bu Ewit, baik Ibu Ewit. Bu Ewit gimana? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Wayan. Baik Bu Wayan, kita pada kesempatan kali ini akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu. Bu Wayan, tujuan dari kegiatan supervisi ini adalah sebagai persiapan awal supaya Bu Wayan itu memiliki kesiapan untuk melaksanakan pembelajaran agar Bu Wayan lebih percaya diri, kemudian lebih siap untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran yang terbaik untuk siswa ya Bu. Nah Bu Wayan, tujuan dari supervisi nanti yang akan saya lakukan, saya ingin melihat dan juga mengevaluasi bagaimana sih proses pembelajaran yang Ibu Wayan lakukan di kelas. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait yang pertama yaitu mengenai tujuan. Ya, tujuan pembelajaran apa sih yang ingin Ibu capai pada kegiatan observasi nanti? Untuk observasi nanti, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu yang pertama, saya ingin siswa mampu mengidentifikasi serta membedakan dan juga menguraikan struktur teks kondisional. Kemudian pada segi keterampilan saya ingin siswa itu mampu membuat dan mempresentasikan teks interaksi kondisional tersebut. Oh, berarti ada 3 ya Bu. Kemudian area pengembangan apa yang ingin Ibu capai ketika observasi nanti? Untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan itu adalah di bagian aspek pengetahuan Bu. Nah, itu untuk mengidentifikasi, membedakan dan menguraikan teks kondisional. Dan pada aspek keterampilan, saya ingin siswa mampu membuat Bu dan juga mempresentasikan teks kondisional tersebut di depan kelas. Ya Bu, oh berarti ada 2 ya Bu area pengembangannya di area pengetahuan dan keterampilan. Nah selanjutnya Bu, saya ingin bertanya mengenai rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan. Ini berkaitan dengan segi strategi, model dan pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nantinya. Untuk model pembelajaran, di sini saya ingin menggunakan project based learning Bu. Kemudian metode yang ingin saya gunakan di sini adalah diskusi, tanya jawab, serta mind mapping. Nah, kemudian saya ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Oh, itu rancangan yang akan Ibu terapkan di kelas ya Bu. Nah, mengenai media apa saja yang akan Ibu gunakan nanti ketika di kelas? Untuk media sendiri, saya ingin menggunakan media seperti laptop, proyektor, serta karton dan juga pensil warna Bu untuk membuat mind mapping-nya nanti. Ya Bu, terkait waktunya, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Oke. Untuk pelaksanaannya sendiri, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini di hari Senin Bu, tanggal 15 Januari, tepatnya pada jam pelajaran kedua dan ketiga. Oh, baiklah Bu. Nah, insya Allah saya akan datang ya Bu ke kelas Ibu untuk melihat bagaimana kegiatan yang ingin Ibu lakukan, mengamati, kemudian mencatat proses kegiatan tersebut. Baik Bu Wayan, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, saya ingin menanyakan apa sih yang Ibu dapat dari kegiatan percakapan ini? Oke Bu. Nah, dari percakapan yang baru saja kita lakukan, saya mendapatkan gambaran yang lebih baik, lebih jelas Bu mengenai kegiatan observasi yang akan dilaksanakan nanti minggu depan. Oh, baik, terima kasih banyak waktunya Ibu Wayan. Sampai jumpa di hari Senin. Semoga bisa melaksanakannya dengan baik. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu Wayan. Good morning, student. Good morning. How are you today? Okay, very good. Okay, before we start our study, let's we pray together.
And for David, please lead your friend to play. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, I wanna check your attendance first. Okay. Anybody is not coming today? Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, siapa yang tidak hadir? Rido dan Anif. Oke, why? Why they are not coming, not present? Oke, 6 ya. Oke, let's pray for them to get well soon, okay? Ini today we are going to study about conditional text ya. Nah, before we start our study, I wanna give you ice breaking to refresh your body and your mind. Ya, are you ready for ice breaking? Ready. Okay, if you ready, please stand up. Ready. Ya, stand up. Perhatikan di depan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini untuk belajar conditional text itu ada 6. There are 6 goals. Jadi yang pertama, let's see, membedakan mana strukturnya, mana fungsi sosialnya, kemudian apa unsur kebahasaannya. Are you ready? Ya. Ya, yang pada conversation tadi, kira-kira yang mana nih? Bagian mana tadi yang menyatakan type 1? Ibunya menawarkan kepada anak itu untuk mengkonsumsi banyak buah-buahan. Oke, untuk mengkonsumsi banyak buah-buahan. Oke, perhatikan di sini. Ini ada kata if you drink it, you will like it. Oke, if you drink berarti dia simple present. Ya, jika kamu minum jusnya itu, you will like it. Kamu akan menyukainya. Nah, ini juga termasuk pada. Oke, student, I have LKPD. Jadi ini kalian mohon dikerjakan secara per kelompok. Nanti bagaimana cara mengerjakannya? Kalian lihat di sini ada 3-4 conversation, ya, dialog. Tolong dianalisis mana kalimat yang termasuk struktur teksnya dianalisis, kemudian unsur kebahasaannya dianalisis. Apakah sentence-nya itu masuk dalam reminder atau imperatif ataupun suggestion, ya. Nanti after you finish for analysis this one, kalian diharapkan bisa berpresentasi di depan kelas. Oke, are you understand? Okay, very good. This one for you. Oke, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. If you have any question, you can ask me ya. Okay, everybody, have you finished your discussion? Finish? Okay, if you finish, I want IU group, please present in front of. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, I wanna present our discussion about conditional sentence. From dialog 1 and 2, we can calculate fungsi sosialnya. Fungsi sosialnya yaitu to sow a dream. If I am elected president, jika saya menjadi presiden. Jadi untuk struktur sosialnya, yaitu di sini adalah untuk memberi informasi. Bisa dilihat dialognya. If I am elected president, I will waive taxes for poor. Jika saya menjadi presiden, saya akan menghilangkan pajak bagi orang-orang yang miskin. Itu adalah informasinya. Jika kalau misalnya aku jadi presiden, aku akan hilangin pajak untuk orang-orang miskin. Itu pemberitahuan informasinya. Untuk unsur kebahasaannya, yaitu
present tense-nya if I am elected. Itu present tense-nya. Dan menggunakan future present tense, yaitu I will waive taxes for poor. Jadi bisa disimpulkan dialog number 1 adalah type 1, yaitu tipe nomor 1. Oke, yang lain gimana? Apakah sama jawabannya untuk dialog number 1? Oke, good, very good. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause one more time. Let's we conclude our lesson today. Yang pertama kita akan menyimpulkan apa fungsi sosial daripada if conditional. Oke, please Ferry, can you explain what is the social function of conditional? Fungsi sosial menyatakan dan menanyakan pengandaian, ikuti perintah atau saran untuk menyarankan dan memerintah. Oke, very good. Ya, unsur kebahasaan daripada if conditional. Ayu, can you explain Ayu? Untuk kebahasannya yaitu terkait kalimat pengandaian, ucapan, tekanan kata, informasi, ejaan, tanda baca, dan juga tenses. Oke, tenses. Apa contoh tenses yang digunakan untuk membuat if conditional? Present tense, dan future tense. Okay, we can use present tense, future, and also perfect tense, and also past tense ya. Jadi ada 4 tenses yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat if conditional. So, I think it's done for today our lesson. And for next meeting, jadi untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar membuat mind mapping ya. Jadi ibu harapkan kalian menyiapkan peralatan seperti spidol, kemudian karton kecil, and also crayon, dan juga beberapa warna lainnya ya. Jadi minggu depan kita belajar membuat mind mapping, di mana nanti kalian boleh membuat sesuai dengan gaya belajar kalian. Nanti dibuat masing-masing. Any question for our lesson today? Gak ada? Okay, so we have done for today lesson, and I hope you tolong lebih belajarnya lebih ditingkatkan lagi, karena kalian sudah kelas 12, sebentar lagi akan melaksanakan ujian sekolah ya. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, keep your healthy, dan kita akan tutup kelas ini dengan berdoa bersama. Oke, please David, dipimpin doanya David. Okay, good afternoon everybody. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun, ya pun. Perkenalkan Bapak Ibu Guru Hebat, saya Ewi Nur Anissa, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Kali ini saya bersama pengajar praktik Ibu Eka Sunaryanti, Sarjana Pendidikan, dan rekan sejawat saya Ibu Wayang Suti Devi Anjani, Sarjana Pendidikan. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat dan didampingi oleh pengajar praktik. Selamat pagi Bu Wayan. Selamat pagi Bu Ewi. Bagaimana kabar Bu Wayan hari ini? Baik Bu Ewi. Gimana dengan Bu Ewi? Alhamdulillah saya juga baik Bu Wayan. Baik Bu Wayan, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Wayan mengenai proses pembelajaran dengan tujuan akan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas pada waktu itu. Baik Bu Wayan, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih perasaan Bu Wayan selama jalannya proses pembelajaran yang sudah berlangsung di kelas? Untuk awalnya saya merasa sedikit tegang karena dinilai, tapi berjalannya waktu bersyukur pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah saya juga sebagai pengamat waktu itu memperhatikan jalannya proses pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, bisa diceritakan kembali Bu kepada kami area pengembangan apa sih yang Ibu lakukan di dalam kelas pada waktu observasi? Untuk area pengembangan yang saya
kembangkan di dalam kelas itu adalah pembelajaran diferensiasi, terintegrasi, kemudian pembelajaran sosial emosional. Oh, baik. Jadi, pembelajaran diferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya, Bu. Ya. Nah, kemudian sejauh mana sih, Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan ini sudah berhasil di kelas? Menurut saya, pengembangan yang saya lakukan sudah berhasil karena saya sudah memberikan pembelajaran diferensiasi konten, kemudian juga memberikan diferensiasi produk pada pertemuan keduanya. Oh, baik. Jadi, Ibu sudah memberikan diferensiasi konten mengenai materi yang disampaikan ya, Bu, dan juga produknya pada pertemuan kedua, seperti itu. Nah, menurut Ibu, apa saja hal yang perlu ditingkatkan, kemudian kendala-kendala yang terjadi pada proses pembelajaran yang telah dilakukan itu seperti apa? Menurut saya, kendala yang saya hadapi ketika proses KBM itu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, kemudian kurang bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, menurut Ibu apa nih yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Karena melihat siswa itu kurang bersemangat, mungkin yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana cara saya melakukan pemetaan kelompok pada pembelajaran. Seperti itu ya, Bu. Jadi dilakukan pemetaan kelompok sesuai dengan gaya belajar, kemudian kesiapan siswa. Oh, baik, Bu. Nah, menurut Ibu kenapa sih dari kendala-kendala itu tadi bisa terjadi? Menurut saya mungkin karena saya belum tepat, Bu, dalam melakukan pemetaan kelompoknya, sehingga saya perlu memahami karakteristik belajar siswa yang berbeda-beda. Berarti kita sebagai guru menurut Ibu perlu memahami lagi bagaimana sih karakteristik setiap murid di kelas, sehingga kita bisa melakukan pemetaan dengan tepat, seperti itu ya, Bu. Nah, baik, Bu, pertanyaan selanjutnya, rencana apa nih yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut? Rencana saya sendiri yaitu untuk kedepannya saya akan melakukan asesmen ulang mengenai gaya belajar siswa, kemudian kesiapan belajar, kemudian saya akan kembali mengembangkan pembelajaran diferensiasi untuk siswa. Oh, seperti itu ya, Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi bisa terrealisasi ya, Bu, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik di kelas. Saya tunggu nih, Bu, cerita bagaimana Ibu melakukan realisasi dari rencana yang sudah Ibu paparkan tadi. Baik, Ya, nah, Bu, kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan perubahan di kelas terhadap hasil observasi yang sudah kita lakukan? rencananya mungkin akan dilakukan di meeting minggu depan, Bu. Meeting selanjutnya langsung dilaksanakan. Baik, Bu. Nah, kemudian saya juga berterima kasih kepada Bu Wayan sudah menjawab pertanyaan saya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Eka Sunaryanti, Sarjana Pendidikan selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik dari kegiatan percakapan pasca observasi ini. Baik, terima kasih Bu Ewit, Bu Wayan ya. Hari ini luar biasa Bu Ewit sudah melakukan coaching kepada Bu Wayan ya atas pelaksanaan observasi di kelas ya. Untuk penilaian saya, tanggapan saya untuk proses coaching hari ini luar biasa. Bu Ewit sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik kepada Bu Wayan sehingga Bu Wayan bisa merefleksikan dirinya. Kemudian Bu Wayan bisa ke depannya bisa lebih baik lagi bagaimana di kelas, kekurangannya seperti itu ya. Menurut saya itu luar biasa dan saya harap proses coaching seperti ini tidak hanya dilakukan hari ini saja ya, mungkin bisa terjadwalkan, bisa juga bergantian dengan teman sejawat lainnya. Jadi saling bertukar pendapat gitu ya supaya pembelajaran di kelas itu lebih baik lagi. Apalagi ini kan SMA, biasanya gurunya mapel-mapel gitu kan. Nah, berarti kan masuk tuh di semua kelas. Jadi gimana sih cara menghadapi kelas A, kelas B gitu kan. Jadi nanti di situ akan berkembang nih cara kita mendidik anak, karakteristik anak kita lebih paham, kita mengontrolnya seperti apa, kemudian gaya belajar yang bisa membuat mereka semangat seperti apa, seperti itu ya. Jadi kolaborasi jangan dilupakan, proses coaching juga jangan hari ini jangan terakhir ya, nanti kedepannya dijadwalkan. Udah itu aja Bu Ewit, luar biasa. Baik, terima kasih banyak untuk umpan balik yang sudah Ibu Eka Sunaryanti sampaikan pada kami. Terima kasih Bapak Ibu, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.